Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Apriliantiando. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Visual. Pada video kali ini, saya akan membuat tugas video sebagai salah satu pembuangan tugas video saya dari mata kuliah Filsafat Ilmu yang berjudul Sarana Ilmiah Bahasa dan Matematika. Bahasa memegang peranan penting dan suatu hal yang lazim dalam hidup dan kehidupan manusia. Kelaziman tersebut membuat manusia jarang memperhatikan bahasa dan menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa seperti bernafas dan berjalan. Padahal bahasa mempunyai pengaruh-pengaruh yang luar biasa dan termasuk yang membedakan manusia dari ciptaan lainnya. Hal ini senada dengan apa yang diutarakan oleh Ernest Cassirer, sebagaimana yang dikutip oleh Jujun, bahwa keunikan manusia bukanlah terletak pada kemampuan berpikirnya, melainkan terletak pada kemampuannya berbahasa. Oleh karena itu, Ernest menyebut manusia sebagai animal symbolism, yaitu makhluk yang menggunakan simbol. Secara generik, istilah ini mempunyai cakupan yang lebih luas dari istilah Homo sapiens. Sebagai dalam kegiatan berpikir manusia mempergunakan simbol. Bahasa sebagai sarana komunikasi antara manusia. Tentu bahasa tidak ada komunikasi. Tanpa komunikasi, apakah manusia dapat bersosialisasi? Dan apakah manusia layak disebut dengan makhluk sosial? Sebagai sarana komunikasi, maka segala yang berkaitan dengan komunikasi tidak terlepas dari bahasa. Seperti berpikir sistematis dan menganggap ilmu dan pengetahuan. Dengan kata lain, tanpa mempunyai kemampuan berbahasa, seseorang tidak dapat melakukan kegiatan berpikir secara sistematis dan teratur. Dengan kemampuan kebahasaan akan terbentang luas cakrawala berpikir seseorang dan tidak ada batas dunia baginya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wittgenstein yang menyatakan batas bahasaku adalah batas duniaku. Melalui pernyataan ini, orang-orang berpikir Homo sapiens akan bertanya dalam diri, apa itu bahasa, apa fungsinya, bagaimana peran bahasa dan berpikir ilmiah. Banyak ahli bahasa yang telah memberikan uraiannya tentang pengertian bahasa. Sudah barang tertentu, setiap ahli berbeda-beda cara menyampaikannya. Bloch dan Traeger mengatakan bahwa a language is a system of arbitrary vocal symbols by means of which a social group cooperates. Bahasa adalah suatu sistem simbol-simbol bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh suatu kelompok sosial sebagai alat untuk berkomunikasi. Nah, senada dengan definisi di atas, Joseph Brown mengatakan bahwa a language is a structured system of arbitrary vocal symbols by means of which member of social group interact. Bahasa adalah suatu sistem yang berstruktur dari simbol-simbol bunyi arbiter yang dipergunakan oleh para anggota suatu kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain. Batasan di atas memerlukan sedikit penjelasan agar tidak terjadi salah paham. Oleh karena itu, perlu diteliti setiap unsur yang terdapat di dalamnya. Nah, pertama itu simbol-simbol. Simbol-simbol berarti things that stand for other things, atau sesuatu yang menyatakan sesuatu yang lain. Hubungan antara simbol dan sesuatu yang dilambangkan itu tidak merupakan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, atau sesuatu yang bersifat alami, seperti terdapat antara awan hitam dan turunnya hujan, ataupun antara tingginya panas badan dan kemungkinan menjadi infeksi. Awan hitam adalah tanda turunnya hujan, panas suhu badan yang tinggi tanda suatu penyakit. Simbol atau lambang memperoleh fungsi khususnya dari mufakat, kelompok atau konvensi sosial dan tidak mempunyai efek apapun bagi setiap orang yang tidak mengenal konsensus atau konvensi tersebut. Jika dikatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem simbol-simbol, hal tersebut mengandung makna bahwa ucapan si pembicara dihubungkan secara simbolis dengan objek-objek ataupun kejadian dalam dunia praktis. Nah, kalau simbol-simbol vokal itu yang membangun ujaran manusia adalah simbol-simbol vokal, yaitu bunyi-bunyi yang urutan bunyinya dihasilkan dari kerjasama berbagai organ atau alat tubuh sistem pernapasan. Untuk memenuhi maksudnya, bunyi-bunyi tersebut haruslah didengarkan oleh orang lain dan harus diartikulasikan sedemikian rupa untuk memudahkan si pendengar untuk merasakan secara jelas dan perbedaan dari yang lainnya. Demikian pada dasarnya juga, ujaran merupakan fenomena akustik. Dengan kata lain, tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh organ-organ vokal manusia merupakan simbol-simbol bahasa, lambang-lambang kebahasaan.
bersin, batuk, dengkur, dan lain sebagainya. Biasanya tidak mengandung nilai simbolis. Semua itu tidak bermakna apa-apa di luar mereka sendiri. Hanya apabila bunyi tersebut mempunyai makna konvensional tertentu dalam suatu kelompok sosial. Misalnya, apabila tidak batuk-batuk kucing diartikan lambang dari rasa hormat atau keadaan yang memalukan, barulah diterima sebagai jenis status tambahan dalam bahasa masyarakat tersebut. Nah, ini dia pada fungsi bahasa. Para pakar telah berselisih terdapat dalam hal fungsi bahasa. Aliran filsafat bahasa dan psikolinguistik melihat fungsi bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan emosi. Sedangkan aliran sosiolinguistik berpendapat bahwa fungsi bahasa adalah sarana untuk perubahan masyarakat, walaupun tanpa perbedaan. Pendapat ini saling melengkapi. Secara umum dapat dinyatakan bahwa fungsi bahasa adalah: pertama, koordinator kegiatan-kegiatan masyarakat; yang kedua, penetapan pemikiran dan pengungkapan; yang ketiga, penyampaian pikiran dan perasaan; keempat, penyenangan jiwa; yang kelima itu pengurangan kegoncangan jiwa. Menurut Halliday, sebagaimana yang dikutip oleh Taima, bahwa fungsi adalah sebagai berikut. 1. Fungsi instrumental. Penggunaan bahasa untuk mencapai suatu hal yang bersifat materi seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Yang kedua, fungsi regulatoris. Penggunaan bahasa untuk memerintah dan perbaikan tingkah laku. Yang ketiga, fungsi interaksional. Penggunaan bahasa untuk saling mencurahkan perasaan, pemikiran antara seseorang dan orang lain. Dan yang keempat itu fungsi personal. Seorang menggunakan bahasa untuk mencurahkan perasaan dan pikiran. Yang kelima, fungsi heuristik. Penggunaan bahasa untuk mengungkapkan tabir fenomena dan keinginan untuk mempelajarinya. Yang keenam, fungsi imajinatif. Penggunaan bahasa untuk mengungkapkan imajinasi seseorang dan gambaran-gambaran tentang discovery seseorang yang tidak sesuai dengan realita atau dunia nyata. Dan yang terakhir, fungsi representasional. Penggunaan bahasa untuk menggambarkan pemikiran dan wawasan serta menyampaikan kepada orang lain. Penyeler menemukan 3 fungsi bahasa sebagaimana yang dikutip oleh Jujun dalam filsafat ilmu, yaitu simbolik, emotif, dan afektif. Fungsi simbolik dan fungsi emotif menonjol dalam komunikasi ilmiah, sedangkan fungsi afektif menonjol dalam komunikasi estetik. Bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Untuk dapat berpikir ilmiah, seseorang selayaknya menguasai kriteria maupun langkah-langkah dalam kegiatan ilmiah. Dengan menguasai hal tersebut, tujuan yang akan digapai akan terwujud. Di samping menguasai langkah-langkah, tentunya kegiatan ini dibantu oleh sarana berupa bahasa, logika, matematika, dan statistika. 3. Bahasa ilmiah dan bahasa agama. Telah diutarakan sebelumnya bahwa bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah. Berbeda dengan bahasa agama, ada 2 pengertian mendasar tentang bahasa agama. Pertama, bahasa agama adalah kalam ilahi yang terabadikan ke dalam kitab suci. Nah, yang kedua, bahasa agama merupakan ungkapan serta perilaku keagamaan dari seseorang atau sebuah kelompok sosial. Dengan kata lain, bahasa agama merupakan ungkapan serta perilaku keagamaan dari dilakukan oleh umat beragama maupun sarjana ahli agama, meskipun tidak terlalu menunjukkan serta menggunakan ungkapan-ungkapan kitab suci. Walaupun ada perbedaan antara kedua bahasa ini, namun keduanya merupakan sarana untuk menyampaikan suatu gaya khas dan bahasa yang bebas. Matematika. Dalam abad ke-20 ini, seluruh kehidupan manusia sudah menggunakan matematika. Baik, matematika ini sangat sederhana, hanya untuk menghitung 1, 2, 3, maupun yang sampai sangat rumit, misalnya perhitungan antariksa. Demikian pula ilmu pengetahuan semuanya sudah menggunakan matematika, baik matematika sebagai perkembangan aljabar maupun statistik. Filosofi modern juga tidak akan tepat bila pengetahuan matematika tidak mencukupi. Banyak sekali ilmu sosial yang sudah mempergunakan matematika sebagai sosiometri, psikometri, ekonometri, dan seterusnya. Hampir dapat dikatakan bahwa fungsi matematika sama luasnya dengan fungsi bahasa yang berhubungan dengan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan tentu saja tidak lepas dari usaha para ilmuwan dalam mengembangkannya.
Maka dalam hal ini akan dibahas tentang matematika sebagai salah satu sarana kegiatan ilmiah. Pembahasannya meliputi sarana berpikir ilmiah, matematika sebagai bahasa, matematika sebagai sarana berpikir deduktif, dan matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. Untuk melakukan kegiatan ilmiah secara lebih baik, diperlukan sarana berpikir. Tersedianya sarana tersebut memungkinkan dilakukannya penelaahan ilmiah secara teratur dan cermat. Penguasaan sarana berpikir ini merupakan suatu hal yang bersifat imperatif bagi seorang ilmuwan. Tanpa menguasai ini, maka kegiatan ilmiah yang baik tidak dapat dilakukan. Sarana berpikir ini pada dasarnya merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Pada langkah tertentu biasanya diperlukan sarana yang tertentu pula. Oleh karena itu, maka sebelum kita mempelajari sarana-sarana berpikir ilmiah, seyogianya kita menguasai langkah-langkah dalam kegiatan ilmiah tersebut. Dengan jalan ini, maka kita akan sampaikan pada hakikat sarana yang sebenarnya. Sebab sarana merupakan alat yang membantu kita dalam mencapai suatu tujuan tertentu, atau dengan perkataan lain, sarana ilmiah mempunyai fungsi-fungsi yang khas dalam kaitan kegiatan ilmiah secara menyeluruh. Matematika sebagai bahasa adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian kenyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Tanpa itu, maka matematika hanya merupakan kumpulan rumus-rumus yang mati. Bahasa verbal mempunyai beberapa kekurangan. Untuk mengatasi kekurangan yang terdapat pada bahasa verbal, kita berpaling ke matematika. Dalam hal ini, katakan bahwa matematika adalah bahasa yang berusaha untuk menghilangkan sifat menjemuk dan emosional dari bahasa verbal. 2. Matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Matematika merupakan ilmu deduktif. Nama ilmu deduktif diperoleh karena penyelesaian masalah yang dihadapi tidak didasari atas pengalaman seperti halnya yang terdapat di dalam ilmu-ilmu empirik, melainkan didasarkan atas deduksi-deduksi, penjabaran. Bagaimana orang dapat secara tepat mengetahui cara-cara deduksi merupakan satu masalah pokok yang dihadapi oleh filsafat ilmu. Dewasa ini pendirian yang paling banyak dianut orang bahwa deduksi ialah penalaran yang sesuai dengan hukum serta aturan-aturan logika formal. Dalam hal ini orang menganggap tidaklah mungkin titik tolak yang benar menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang tidak betul. 3. Matematika ilmu alam dan ilmu sosial. Matematika merupakan salah satu puncak kegemilangan intelektual. Di samping pengetahuan mengenai matematika itu sendiri, matematika juga memberikan bahasa, proses, dan teori yang memberikan ilmu suatu bentuk dan kekuasaan. Fungsi matematika menjadi sangat penting dalam perkembangan berbagai macam ilmu pengetahuan. Perhitungan matematis misalnya menjadi dasar desain ilmu teknik. Metode matematik memberikan inspirasi kepada pemikiran di bidang sosial dan ekonomi. Bahkan pemikiran matematis juga memberikan warna kepada kegiatan arsitektur dan seni lukis. Nah, itu saja pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.